Oke, selamat malam teman-teman ya. Halo, halo semuanya. Kita hari ini live di Telegram Trading Tanpa Baper ya, sesuai janji. Dan seperti biasanya satu minggu sekali ya, satu minggu sekali kita hari ini di tanggal 12 Januari, hari Senin jam 9.20 malam teman-teman. So, ini selamat malam juga buat teman-teman yang lagi joinnya lewat live di Telegram ya. Ini ada beberapa orang, mungkin sekitar 10-an orang ya, orang-orang yang kita kenal lah ya teman-teman ya. Nah, mungkin buat teman-teman sebelum kita memulai daripada live ini ya, tema hari ini itu adalah tentang market update, yaitu sebuah kata yang gua katakan minggu ini tuh bisa gua simpulkan sebagai sulit, teman-teman ya, which is kemarin sulitnya aku ada kasih sedikit gambaran, itu silakan teman-teman bisa cek di bagian atas ini, tanggal 11 Januari jam 2 siang ya, jam 2 siang itu saya kasih tahu tiga hal yang kenapa membuat saya bisa mengatakan bahwa market kripto ini kemungkinan besar minggu ini akan masuk ke dalam fase yang cukup sulit. Sulit itu maksudnya sulit gimana? Sulitnya itu lebih ke sulit dibaca ataupun bahkan sulit ditradingkan, teman-teman ya. Jadi sulit dibaca tuh kalian nggak tahu tuh arah benernya tuh besarnya kemana. Ya arah besarnya kemana. Gue juga pun hari ini akan memberikan market update juga kayaknya pun aku jadi agak takut-takut gitu ya, jadi agak takut-takut gitu. Tapi nggak apa-apa, nanti saya jelaskan potensinya seperti apa. Nah, tapi sebelum kita lanjut jelaskan ya, teman-teman, buat teman-teman yang lagi nonton lewat YouTube ya, YouTube kita Vincent Chandra @trading_tanpa_baper. Teman-teman yang mau join Telegram langsung aja cek link yang ada di deskripsi atau teman-teman bisa search Trading Tanpa Baper Crypto ataupun t.me/crypto TTB-nya besar, teman-teman ya. Nah, itu silakan join free secara free biar teman-teman bisa ikutan live seperti ini, bisa tanya-tanya dan juga bisa mendapatkan outlook update yang lebih cepat daripada kita live seperti ini ya. Jadi buat teman-teman juga yang di Telegram ya, di Telegram belum tahu ada YouTube kita yaitu ada Vincent Chandra atau @trading_tanpa_baper ini, kalian bisa cek recording live yang sudah pernah kita buat ya, perjalanan-perjalanan kita lah ya, perjalanan TTB dalam membuat sebuah call, dalam membuat sebuah crypto market update. Kalian bisa lihat di sini sebagai acuan ya, sebagai acuan kalian apakah benar nih TTB ini adalah komunitas yang layak kita ikuti di market crypto ataupun di market pada umumnya, teman-teman ya. So, kembali lagi jangan lupa dicek untuk YouTube-nya dan juga jangan lupa bantu subscribe teman-teman ya supaya teman-teman gua pun dapat bantuan ya, dapat support plus teman-teman juga bisa mendapatkan notifikasi setiap kali ada live seperti ini. Oke. Okay? So, kita akan langsung masuk ke dalam pembahasannya. Nah, kemarin itu ya terakhir kita live-nya itu di 8 hari lalu. Kita bahas tentang potensinya meme season dan juga arahnya Bitcoin ya. Which is pada video sebelumnya silakan teman-teman bisa cek ya, masih relevan juga. Saya ada bilang bahwa meme season itu kemungkinannya agak lumayan kecil ya, kemungkinannya agak lumayan kecil. Bisa saya bilang kenaikannya itu hanya sementara, teman-teman ya, hanya sementara. Apalagi kalau kita misal lihat seperti Doge, kita lihat seperti PP, itu rata-rata tuh sebenarnya udah kena target dari, bukan kena target ya, tapi kena resisten-resisten yang penting. Dan per sekarang pun kita lagi live ini, sejak hari itu kita ngomong ya PP sendiri sudah turun sampai 20% ya. Doge juga udah koreksi dan banyak lah meme coin bahkan altcoins lain pun banyak yang memiliki pergerakan yang lower low ya. Bahkan kalau kalian lihat Hyperliquid ya, ini hari ini dia sudah di $23 ya, 23,2 dolar. Ini tadi siang baru ada yang nanya nih padahal ya. Tadi siang baru ada yang tanya Hyperliquid gimana kok katanya. Hype kok. Nah, gue bilang hype weekly-nya buruk rupa. Harusnya akan turun lagi untuk cari support baru. Nah, kejadian pula sekarang per kita lagi ngomong ya 23,2 sekarang ya. Nah, ini belum tahu dia akan naik atau gimana. Tapi banyaklah altcoins yang kehilangan support-support pentingnya, teman-teman. Ya, altcoins kehilangan support penting, Bitcoin pun akhirnya kembali lagi ke 90. Dia tertahan di sekitaran 95.000 ya. Hampir 95.000 plus ya. Jadi dia di 94.700, dia melewati sedikit high yang di sini. Lagi-lagi kena false break dan Bitcoin saat ini itu masih bergerak dalam posisi yang ya secara kasat mata aja kita bisa lihat ini adalah sideways, teman-teman ya, masih sideways banget. Nah, ini sideways bisa sampai kapan? Jujur jawabannya nggak bisa ditentuin ya, teman-teman ya. Itu kalau ada orang yang bisa kayak nentuin tanggal sekian, tanggal segini gitu ya. Sat dengan alasan begini begini begitu gitu kan. Dia ngomongnya by tanggal gitu kan. Sebenarnya bisa gitu ya, bisa aja by kemungkinan. Tapi kadang-kadang itu juga tetap balik lagi ke hoki-hokian ya. Nah, sebenarnya kalau kita pure
objektif gitu ya. Kita objektif terhadap price action. Kita bilang misalnya kita percaya banget price action itu discount everything 80% into technical gitu ya. Nah, di dalam pergerakan ini tuh sama sekali tidak ada momentum, tidak ada momentum di mana menunjukkan bahwa market itu bisa break ke bawah ataupun bahkan market itu bisa retest sampai ke 100 ya. Saat ini price action-nya tuh kayak very very mix ya, very very mix. Kalian bisa lihat itu bahkan kalau kalian mau cari fair value gap tuh sekarang pun nggak ada gitu loh. Ya fair value gap tuh ya sekarang lah di harga sekarang ini mungkin adalah fair value gap kecil ya. Nah sekarang mau di bearish mau di posisi bullish itu rata-rata nggak ada bullish, fair value gapnya. Jadi kita bisa ngomong tidak ada satu pihak ya antara pembeli atau penjual yang menguasai pasar lebih kuat gitu. Nah, sekarang Bitcoin berada di 90.200 ya. Gimana nih kira-kira pergerakan selanjutnya? Nah, pergerakannya bakal sulit ya, bakal sulit. Sulitnya kenapa? Kembali lagi saya udah kasih alasannya 3 di sini ya, dan salah satu alasan yang paling utama ya, salah satu alasan paling utama sebagai saya atau TTB yang selalu lihatnya adalah TA banget ya, orangnya TA banget. Nah, saya cuma melihat salah satunya adalah mix movement daripada kripto lagi ya. Kemarin sempet nih, kemarin waktu kita lagi nge-live di 1 minggu lalu gitu ya, di awal-awal tahun itu, market kriptonya bullish semua gitu loh. Saya pikir, wah mantap ini. Kalau market kriptonya sudah mulai bullish ya, sektor per sektor, satu per satu sudah mulai perform, itu menunjukkan bahwa rata-rata daripada kripto itu akan bullish gitu loh. Ya, tapi ini sekarang kembali lagi mix movement lagi. Mix movementnya apa nih maksudnya kok? Jadi mix movementnya adalah Bitcoin tidak kehilangan support pentingnya. Jadi Bitcoin masih di support-support penting. Dia cuma ketahan di resisten aja. Nah, Ethereum itu terbentuk sebuah movement yang kalau kita lihat ini sekarang dia kayak membentuk semacam bearish pennant ya. Seolah-olah dia ini tertahan di sini ya, tertahan di sini, tertahan seperti triangle, dan ini ada potensi di mana Ethereum ini bisa turun. Nah, while Bitcoin-nya itu tidak menunjukkan sebuah pattern seperti itu. Jadi seolah-olah kok Ethereum-nya nampaknya bearish, Bitcoin-nya tidak gitu ya. Nah, begitu kita lihat ke meme coin yang kemarin sempat naiknya rame banget, mereka baru turun, tapi turunnya pelan sekali gitu loh. Turunnya tuh cuma dicicil-cicil doang, seolah-olah cuma mau cari support-support baru yang mungkin kalau kita ngomong misalnya Doge, itu bisa di angka 0,133. Ya, di angka sini mungkin dia bisa mantul nih. Lalu juga kita lihat PP, dia juga masih turunnya ya baru walaupun 20%, tapi masih terlihat cukup bullish ya. Namun kalau teman-teman pergi ke koin lain gitu ya, misal katakan kalau Sui masih aman ya, kalau Sui masih aman, virtual masih aman lah. XRP, nah XRP ini sudah mulai seolah-olah sudah kayak V-shape, N-shape ya, sorry, N-shape. Itu satu untuk si XRP. Lalu kita pergi lagi misal kayak RWA, contoh adalah si Ondo. Nah, ini seolah-olah kayak lower low, lower high, kayaknya udah mau lower low lagi. Kita pergi ke hyperliquid, malah lebih parah tadi kan. Hyperliquid malah ini seolah-olah sudah benar-benar mau jebol banget nih. ZEC kemarin sempat viral ya, apa CEO-nya ya, aku nggak tahu CEO atau timnya itu mundur gitu ya, mundur, jebol lagi. Ya, dan banyak lah teman-teman ya, pergerakannya sangat mix. Ada juga yang masih naik ya, ada juga yang masih strong naik seperti si Griffin, ini salah satu dari Dev AI, lalu ada Chill Guy, ini salah satu meme coin yang sempat kita spill juga ya, sempat kita spill di live. Nah, itulah yang saya maksudkan, pergerakannya ini tidak mudah untuk kita prediksi daripada market crypto kalau kita lihatnya buy atau based on market crypto doang ya. Lalu kalau teman-teman pergi ke DXY bahkan itu akan lebih parah lagi gitu loh. Akan lebih parah. Kenapa? DXY itu lemah ya. DXY-nya melemah. Secara logika dasar kita ataupun teori yang kalian bisa cari, jika DXY melemah, harusnya kripto itu bullish. Ya, DXY ini tidak ada tanda-tanda penguatan yang lanjut gitu ya. Yang lanjut ya ke penguatan yang lanjut. Nah, Nasdaq itu sempat naik nih, masih tertahan di resisten. XAU atau gold kembali lagi sudah all time high. Jadi market ini tiba-tiba kemarinnya bullish jadi bearish. Ini juga kemarin si XAU atau gold dari yang banyak orang ngomong lagi bearish-bearishnya, itu lagi tiba-tiba bullish ya, tiba-tiba bullish. Nah, ini per kita ngomong nih sekarang lagi bullish nih, lagi all time high. Semua orang pasti tidak disarankan untuk sell dong. Tapi percaya tidak percaya, mungkin 1 minggu lagi kita ketemu ya, 1 minggu lagi kita ketemu, ini XAU tiba-tiba sudah bearish saja gitu loh. Ya,
Itu tidak bisa kita pungkiri lagi bahwa namanya pergerakan sideways ya seperti itu. Makanya kenapa saya bilang ke teman-teman, jika kalau kita belum bisa melihat suatu ya, kita belum bisa melihat suatu tren yang cukup ideal atau cukup panjang, jangan teman-teman itu mengatakan bahwa oh gitu ya, misalnya oh Q1 akan begini gitu ya. Januari akan begini gitu. 2026 sektor ini, 2026 aset ini itulah ya, ini itulah yang kalian bisa pikirkan. Padahal market ini baru jalan 12 hari di 2026. Tapi saya tuh nggak sedikit melihat artikel-artikel yang tiba-tiba bilang meme coin season. Tiba-tiba bilang XAU, XAG selesai sudah. Ya silver, gold sudah selesai. Dan lain sebagainya. Hari ini beda lagi ceritanya gitu loh. Beda lagi ceritanya. Ini mungkin orang-orang yang Bitcoin masih lagi bertanya-tanya nih. Aduh mati saya nih. Cak mana nih saya kemarin sudah masuk ini. Keluar tidak ya. Ada udah ngupdate-nya nanti dulu lah. Biarinlah orang-orang itu kena nyangkut dulu ya. Biarin mereka kena nyangkut dulu. Saya ngomong meme coin segala macam misalnya gitu kan. Biarin nyangkut dulu. Saya mau pikirin dulu posisi saya. Nanti kalau sudah gerak baru saya ngomong gitu. Nah, jadi itu teman-teman repot ya. Memang repot sekali ya. Memang market ini tidak semudah itu. Ya, market itu tidak semudah itu. Makanya kenapa penting sekali untuk kita objektif terhadap price action. Terutama kalau kita lihat Bitcoin sendiri ya. Bitcoin aja volumenya masih sangat-sangat low ya, volumenya masih sangat low, dan juga ya dua hal yang lumayan penting juga ada rebalancing ya. Tentu kita lagi di awal tahun 2026. Kalau ada rebalancing itu biasanya mempengaruhi portofolio daripada big fund ya. Big fund itu bakal mengurangi sesuatu dan menambah sesuatu. Nah, itu biasanya nanti ada pergerakan yang tiba-tiba kalian nggak tahu nih, dia lagi sideways nih. Net. Tiba-tiba hari itu dikatanya saya rebalancing ke sini. Tang, langsung kayak gitu dia. Ya, jadi lagi teng ya. Tiba-tiba gold misalnya lagi nget, gitu ya, turun sampai ke bawah. Nah, itu bahaya, ya itu bahaya sekali dan itu harus hati-hati teman-teman ya. Tentu itu tidak susah juga kalau kita mau tebak itu berdasarkan price action. Nah, yang satu yang pertama juga kalian bisa lihat geopolitik ya. Sekarang lagi rame tentang Greenland ya, katanya next target setelah Venezuela daripada Trump. Dan ya saya tidak tahu lah, itu malas banget lah untuk diomongin ya. So, gimana nih kok tentang pergerakan marketnya? Nah, terutama kita mungkin akan bahas Bitcoin aja dulu ya, teman-teman. Nah, Bitcoin kalau teman-teman lihat daripada time frame 4 hour ya, sorry, kita jangan ke time frame ini dulu. Kita lihat ke CMA gap. Ini sempat saya bahas CMA gap yang tentang breakaway gap itu ya tepat di 8 hari lalu ya. Kita ngomongin tentang breakaway gap dan itu terjadi ya. Dia sempat naik dulu, sekarang di breakaway gap. Nah, breakaway gap teman-teman, ini salah satu acuan ya, salah satu acuan nih. Breakaway gap itu seharusnya merupakan gap yang sangat bagus. Ya, kenapa dia tuh merupakan gap yang sangat bagus kok? Jadi breakaway, namanya aja break. Ya, break. Kita bisa ngomong break itu mirip-mirip kata-kata breakout, ya kan? Namanya mirip breakout. Nah, maka setiap ada pergerakan breakout harusnya ketika harga retest, ya, ketika harga retest, sorry ya teman-teman ya, lagi agak sakit sedikit. Nah, ketika harganya retest, dia akan balik lagi naik ke atas tuh lebih kencang lagi gitu loh. Ya, seharusnya seperti itu atau idealnya seperti itu. Tapi sekarang terkena breakaway gap-nya dari sejak hari Kamis, kita tidak melihat ada pergerakan signifikan dari Bitcoin. Jadi dia cuma bolak-balik, bolak-balik, bolak-balik. Nah, pergerakan seperti ini biasanya, teman-teman, biasanya itu akan menjadikan dia sebagai apa ya, distribusi lanjutan ataupun redistribusi daripada pergerakan big money yang mana orang-orang mikir mungkin di sini dipikirnya gitu ya, dipikir orang-orang oh ini mah buy lah karena ini sudah jadi support nih, sudah jadi support kuat beberapa kali dites. Tapi biasanya kalau breakaway gap sudah dites sampai berkali-kali, by theoretically dia akan turun lanjut ke bawah. Ya, dia akan lanjut ke bawah. Nah, lanjut ke bawah mungkin teman-teman kalau saya lihat, nah itu memang baru banget tadi siang saya cek, itu kebetulan di sini memang ada gap yang belum ditutup. Ya, ini gapnya itu terbentuknya itu di subuh-subuh juga. Ya, nah, which is gapnya itu berada di sekitar 88 ribuan. Oke, jadi yang perlu kita ingat saat ini adalah ada kemungkinan ya, ada kemungkinan breakaway gap akan diinvalidate kalau kita lihat by CMA chart ya. Dan invalidasi tersebut mungkin bisa mengantarkan Bitcoin untuk turun sampai ke 88 ribu, which is harganya di sekitaran sini. Nah, kita akan pergi ke Bitcoin yang asli ya. Nah, di Bitcoin yang asli tentu tidak nampak gap tersebut. Ya, gap tersebut tidak nampak. Namun, saat ini yang kita bisa perhatikan adalah ini merupakan area yang sangat kuat.
Ya, ini area konsolidasi yang sangat-sangat kuat, belum ada breakout, belum ada kemanapun. Nah, kalau kita lihat ya, pergerakan terakhir adalah ini adalah sempat sideways, tek 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 naik. Ya, nah kenaikan tersebut teman-teman, kenaikan tersebut itu berhenti di resisten ini dan dia sedikit banyak mengambil liquidity yang ada di atas sini. Ya, jadi soal dia ini sudah berhasil lah, dia sudah berhasil kita katakan ngambil liquidity. Nah, biasa kalau sudah ngambil liquidity, ada satu teori yang saya selalu sering pakai ya, namanya adalah dealing range teori. Ya, nah dealing range teori itu sama aja seperti Fibonacci, kalian bisa tarik kurang lebih seperti ini. Nah, ini yang saya lihat daripada si Bitcoin. Nah, that's why kalau kalian perhatikan, ya, that's why kalau kalian perhatikan, kalau kita tarik di RT level menemukan angka 0,25, 0,5, 0,75, kalian bisa perhatikan. Harga tertahan di 0,5 pertama kali. Naik ke 0,25, jebol lagi turun, naik lagi ke 0,25, as a resistance, turun lagi ke bawah. Ya, nah area di bawah akan menjadi area discount seperti biasa. Ya, maka kalau teman-teman sebenarnya logik dasar saya adalah kalau teman-teman mau melakukan buy, ya kalau kalian mau melakukan buy harus di area discount, yang paling discount. Kenapa harus yang paling discount? Karena posisi market pergerakannya adalah sideways. Ya, bahkan kalau teman-teman nanti tarik Fibonacci mungkin dari atas ini, ya ini ada satu DRT lagi sebenarnya, dealing range theory itu adalah di sini. Lalu satu lagi di sini. Nah, itu kalian boleh tarik tuh Fibonacci-nya. Ya, itu akan menemukan lebih kurang di linear story itu yang mirip-mirip, lebih kurang. Nah, kenapa dia bisa ketahan berkali-kali di 0,5? Ya ini, ya. Karena dia lagi kena area dealing range teorinya. Makanya kenapa kena 0,5 jebol, 0,5 jebol, 0,5 jebol, 0,5 lagi nggak berhasil breakout, jebol lagi. Nah, maka kemungkinan dia akan tertahan at least setidaknya dekat-dekat 0,25, which is 0,25 dan 0,75 dari DRT level poin yang kecil itu lebih kurang ada di 87.000. Namun, menurut saya kayaknya nggak mungkin 87.000. Berarti gila banget nih kalau sampai 87.000 ya, 87.000 berarti dari harga sekarang itu bisa turun sampai 5%. Nah, kalau saya lihat ini turun sampai 5%, saya malah jadi takut. Saya malah jadi takut. Kenapa saya jadi takut? Pertama, support tentunya pasti support penting, pastinya akan jebol. Ya, tadi 87.000 itu ada di bawah sini. Ya, dekat-dekat sinilah. Ya, ini akan dijebol nih. Ini jujur tidak, saya tidak ideal banget nih. Karena kenapa? Ini letak buy retail. Ya, ini logika dasar kalau kita ngomong smart money concept ataupun ICT. Ini letak buy-nya retail. Orang goblok, sorry, big money goblok yang mana gitu ya, big money goblok yang mana yang mau kasih buy ke retail, lalu tiba-tiba dinaikin ke atas. Yang mana yang segoblok itu? Gak ada kalau menurut saya, ya. Jadi dia pasti akan mencari area yang lebih ideal. Makanya kenapa kita belajar fair value gap dan kita belajar order block, ya nggak? Karena ini support biasa. Ini support biasa. Ini namanya adalah pool of liquidity, teman-teman. Retail liquidity, ya. Nah, ini ceritanya, teman-teman. Ini makanya kenapa kalian lagi dengerin Ko Vincent gitu ya, Ko Vincent TTB sebagai chartis ya. Dia menceritakan tentang sebuah pergerakan ini, teman-teman ya. Jadi kita nih telling the price action and juga story-nya seperti apa. Jadi ini story-nya itu adalah letak by para retail. Maka kalau sampai ke sana, saya tidak bullish. Saya tidak bullish. Masa yang beli retail, saya yang bullish. Kalau saya sih tidak. Ya, nah maka saya mungkin bisa membuat sedikit area yang cukup ideal, yaitu adalah dekat area sini. Oke. Nah, ini areanya adalah 89.000 sampai 87.500. Bagi saya, ini yang akan menjadi demand terdekatnya untuk si Bitcoin sebelum dia swing, kalau memang benar ya, kalau memang benar sebelum dia swing ke atas lanjut mungkin sampai ke 100K. Ya. Kenapa bisa seperti itu kok? Itu kalau kita tarik Fibonacci tadi, ya. Nah, ada satu kata yang baru kita ngambil sebetulnya. Satu poin yang kita belum ambil, yaitu adalah apa? Sorry. The golden ratio, which is 0,618 itu berada di tepat di 88.200 rupiah. Ya, atau kalau misalnya kalian zoom in sedikit, ya kalian zoom in sedikit, ini merupakan area daripada inverse fair value gap, ya. Inverse fair value gap, which is ini kalau kita lihat liquidity-nya itu adalah 88.400, teman-teman. Ya, agak susah nih, agak susah untuk memahaminya, tapi kalau teman-teman buka line chart ya idealnya seperti itu. Ya, kelihatan bahwa ini harga sempat naik, rally, dia ngebase panjang, terakhir dia ngebase di sini nih, seolah-olah dia turun. Ya, dia kayak mau turun,
langsung dikencengin. Nah, maka ini nanti itu akan menjadi namanya demand zone ataupun ya area akumulasi sebelumnya. Ya, itu bakal banyak area big money yang menunggulah harganya di sana. Atau kalau kita lihat fixed range. Nah, gitu ya. Jadi lebih kurang seperti itu, teman-teman. Ini menurut saya yang mungkin dapat terjadi pada si Bitcoin dalam minggu ini. So, apa sih yang walaupun market sulit gitu ya, walaupun market sulit, apa kesimpulan yang Koko lihat nih daripada update market atau outlook yang mau Koko bagikan ke teman-teman yang ada di TTB? Bahwa yang saya lihat adalah mungkin minggu ini yang akan forming adalah ya sebuah sebuah chart. Kayak apa pergerakan yang akan form ya adalah kebetulan kan besok ini ada CPI. Ya, besok ini kalian bisa cari ya CPI Januari 2026 lah kalian cari. Besok harusnya tanggalnya besok lah. Ini nggak kelihatan di sini. Ya, eh, tanggalnya besok gitu ya. Antara besok kalau nggak hari Rabu. Nah, menurut saya CPI ataupun PPI nanti ini akan mendorong harganya untuk turun. Ketika dia sudah turun, tek, nah dia mulai sideways sedikit, akhirnya dia akumulasi balik, baru harganya naik. Ya, jadi ini naiknya ini mungkin akan makan waktu nih, makan waktu mungkin sampai kita Imlek lah, teman-teman kalau yang tahu Imlek, kesebut pula ya, kesebut pula itu tanggal penting gitu ya, tanggal penting nggak boleh disebut sebenarnya. Tapi ya pada dasarnya kenaikan pada sampai 100.000 tuh masih bisa, ya masih bisa sampai ke 100.000 teman-teman ya, masih bisa sampai ke 100.000. Tapi dalam waktu dekat, menurut saya, dalam kondisi market yang sulit, which is saya belum tentu benar juga, bisa jadi juga dari titik sini pun breakout, ya, bisa jadi dari titik sini breakout. Tapi arah overallnya gitu ya, arah overallnya adalah kemungkinan besar masih bisa naik dan sebelum naik ada kemungkinan bisa turun. Ya, yaitu adalah sekitar 88.000 untuk menutup gap-nya. Kalau kita lihat berdasarkan momentum terakhir hari ini, hari Senin. Ya, so mungkin sampai di situ dulu teman-teman ya untuk update saya hari ini. Kalau kalian mau ngomongin tentang altcoins lain, sedikit ya altcoins yang lagi bagus. Tapi jujur sudah saya list ya, sudah saya list. Masih ada nggak save message? Oh, nggak kelihatan. Sudah saya list, tapi list tersebut tidak bisa saya bagikan secara publik, teman-teman ya, karena sekarang kita memiliki Discord TTB internal, di mana nanti watchlist yang menurut saya masih bisa kita beli ya secara spot ataupun futures itu tentunya akan di-share di TTB internal sebagai tempat di mana gua trading bareng sama teman-teman. Ya, ada crypto calls di sini juga biasanya ada daily watchlist seperti ini, teman-teman. Ya. Oke, so itu saja dulu teman-teman market update-nya semoga bermanfaat. Pesan dari gua ya teman-teman hati-hati ya jangan trading boleh ya trading tuh oke lah teman-teman trading sekedar jangka pendek buy sell oke gitu ya. Tapi buat teman-teman yang saya memutuskan untuk beli dan hold gitu. Saya memutuskan untuk jual dan begini begindang gitu ya. Pokoknya membuat outlook jangka panjang berdasarkan pergerakan bulan ini. Wah, itu bahaya sekali teman-teman. Saya sangat yakin teman-teman akan menggonta-ganti statementnya kalian sendiri ya. Jadi tidak ada conviction di sana karena market memang sejatinya masih sideways ya. Itu di mana di market sideways kita pasti di uji psikologisnya teman-teman ya. Maka pesan saya teman-teman tetap berhati-hati dan tradinglah seperti biasa teman-teman ya. So sampai di sini dulu. Terima kasih. Jangan lupa join live-live yang selanjutnya dan jangan lupa untuk subscribe YouTube trading tanpa baper. Thank you atas supportnya. See you on the next live. Bye bye.